Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafiatus Sania Mubarokah dengan 3 digit yang terakhir 056. Di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal geometri analitik lagi. Tapi di kali ini kita akan membahas tentang segitiga yang dibentuk dari 3 garis. Nah, nanti kita akan mencari titik potong segitiga itu, lalu mencari persamaan garis tingginya, mencari tinggi segitiga itu, dan terakhir mencari luasnya. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, pada soal itu diketahui segitiga PQR itu dibentuk dari ketiga garis ini, L, G, dan K. Nah, untuk merepresentasikan segitiga tersebut, kita itu perlu mengetahui titik potongnya P, Q, dan R-nya. Maka kita akan mencari masing-masing titik potongnya P, Q, dan R. Langsung saja kita mulai. P titik potong L dan G. Garis L itu sama dengan X min Y sama dengan 2. Lalu kalau saya tuliskan gini, X sama dengan Y plus 2, itu boleh kan? Nah, lalu si X persamaan X ini kita substitusikan ke persamaan garis G untuk mencari nilai X-nya. Untuk mencari nilai Y-nya, kita coba substitusi ke G. G-nya itu 2X plus 3Y sama dengan 10. Kita substitusikan X-nya, Y plus 2 3Y sama dengan 10. Ini jadi 2Y plus 4 plus 3Y sama dengan 10. Lalu jadi 5Y. 10 min 4, 6. Jadi Y-nya ketemu 6 per 5. Oke. Nah, lalu si Y-nya ini kita substitusikan ke, balik lagi ke persamaan X ini supaya ketemu X-nya itu berapa. Balik lagi, X sama dengan Y plus 2. Y-nya dimasukkan, disubstitusi 6 per 5 plus 2. Jadi X-nya sama dengan 5, 10, 16 per 5. Ketemulah nilai P. Perpotongan P itu ada di 16 per 5, Y-nya 6 per 5. Oke, kita lanjut ke titik potong G dan K. Itu kita tuliskan K 3X plus Y sama dengan 1. Kalau misal saya tulis begini, Y sama dengan 3X plus 1, itu boleh ya, supaya gampang. Nah, si Y-nya ini kita substitusikan ke persamaan G. Persamaan G-nya berapa? Itu substitusi Y ke persamaan G. G-nya itu 2X plus 3Y sama dengan 10. Memasukkan Y-nya, itu dapat 3X, ini min ya, jangan lupa ini min, ini plus 1 sama dengan 10. 2X min 9X plus 1 sama dengan 10. 2X min 9X jadi min 7X. Ini 3, maaf, ini 3. 10 min 3 jadi 7, ketemu X-nya sama dengan min 1. Oke, si X sama dengan 1 ini kita kembalikan substitusi ke persamaan yang Y. Jadinya Y sama dengan min 3X. Min 3X plus 1. Ya, dimasukkan X-nya. X-nya min 1. Ini. Jadi ini min 3 kali min 1, 3 plus 1, 4. Ketemu Y-nya 4. Oke, jadi ketemu ya nilai X-nya itu berada pada X min 1 dan Y-nya 4. Oke. Yang terakhir ke titik potong L dan K, yaitu titik F. Titik F ini menggunakan L dan K. Kita tuliskan si L-nya tadi X min Y sama dengan 2. Lalu saya tulis begini, Y plus 2. Si X sama dengan Y plus 2 nya ini kita substitusikan ke persamaan garis K, yaitu garis K nya 3X plus Y sama dengan 10.
1 3y plus 2 plus y sama dengan 1. Jadi ini jadi 3y plus 6 plus y sama dengan 1. 3y tambah y di 4. 1 min 6 min 5. Y sama dengan min 5 per 4. Lalu seperti sebelumnya, si y ini kita kembalikan substitusi ke yang ini. Jadilah X sama dengan min 5 per 4 plus 2 menjadi ini sama-sama kali 4 mendapat 8 min 5 plus 8 3 per 4. Nah, ketemu R ini berada pada koordinat 3 per 4, I-nya min 5 per 4. Oke, ketemulah masing-masing titik potong garis L, G, dan K. Oke, jadi selanjutnya kita akan mencari persamaan garis tinggi pada titik R. Setelah kita mencari titik potong pada P, Q, dan R tadi, kita akan menggunakannya untuk mencari persamaan garis tinggi pada titik R. Misalnya, aku gambarkan segitiganya itu kayak gini. Ini, dimana titik P-nya itu aku taruh sini, Q-nya di sini, dan di sini R. Nah, kita akan mencari persamaan garis tinggi pada titik R. Itu garisnya itu di sini. Garis tinggi pada titik R. Nah, di mana garis tinggi itu menghubungkan dari titik R ke garis di hadapannya lalu membentuk sudut tegak lurus 90 derajat, namanya garis tinggi. Nah, garis tinggi R ini tegak lurus dengan sisi PQ, di mana sisi PQ ini berada pada garis G. Kenapa garis G? Karena kalau dibaca di soalnya tadi, titik P dan Q itu sama-sama berpotongan, punya potongan di garis G. Jadi ini itu garis G ya, di sini. Di sini tuh ada garis G. Ini garis PQ, ini namanya garis G. Nah, berarti kita itu pakai garis G ini untuk mencari persamaan garis tinggi pada titik R. Gimana tuh caranya? Persamaan garis G itu tadi 2x plus 3y sama dengan 10. Lalu kita ubah persamaan ini ke bentuk eksplisit yang ini, yang bentuk eksplisit persamaan yang ini, yang seperti ini. Jadinya gimana? Jadinya y sama dengan, jadi ini 2x, ini jadi mx plus 10. Nah, ini tiganya gimana? Tiganya berarti di sini. Oke. Nah, kalau bentuk eksplisit seperti ini kita ketahui m ini sebagai gradien kan. Berarti ini gradiennya yang mana? Gradiennya ya ini min ya, ini min. Gradiennya berarti ini mg. Ini gradiennya mg. Karena garis tinggi itu tegak lurus, jadi kan kemarin gajiannya tegak lurus. Gimana itu gajian tegak lurus? Itu 1 per gajian yang diketahui tadi. Berapa ini min 1 per gajian yang diketahui. Jadi berapa ini? 1 min 2 per 3 menjadi 3 per 2. Betul ya? Oke. Nah, karena gradiennya itu melalui dua titik, yaitu x dan y, maka persamaan garis lurusnya itu pakai yang y min y1 sama dengan m x min x1. Y1 dan x1 nya itu berapa? Pakai yang titik potongnya R tadi. Kan kita mau mencari persamaan garis pada titik R. Berapa tadi yang titik potongnya R itu tadi? 3 per 4 sama min 5 per 4. Oke, kita masukkan. Berarti y min y1 nya
Ini 5/4. Oke, gradiennya 3/2. Ini X satunya 3/4. Oke. Berarti ini ketemu jadi plus, lalu ini 3/2 X min ini jadi 8, 9. Oke. Jadi untuk menghilangkan penyebut-penyebutnya ini aku kalikan 8 menjadi 8Y plus 10 sama dengan ini 12X min 9. Lalu kita kumpulkan dari yang 12X ditaruh di depan, 12X seperti ini plus 8Y plus 10 plus 9 sama dengan 0 min 12X plus 8Y plus 19 sama dengan 0. Lalu ini supaya X nya itu tidak negatif, ini kita kalikan negatif menjadi 12X, ini 8Y min 19 sama dengan 0. Ketemulah persamaan garis tingginya ini. Nah, selanjutnya kita mencari tinggi segitiga PQR dengan alas PR. Kalau tadi itu cuma mencari persamaan garis tingginya. Nah, sekarang kita mencari tingginya itu berapa gitu. Nah, kan diminta dengan alas PR. Berarti R-nya itu di sini. Alasnya di sini, ketika R-nya di sini. Lalu tingginya itu berarti kan ini kan. Ini tinggi. Ini tingginya misalnya tingginya aku lambangkan sebagai D. Nah, untuk mencari tingginya itu kita gunakan rumus jarak titik ke garis, jarak titik ke garis PR. PR ini dia berada pada garis L ya. Karena kenapa garis L? Karena pada masing-masing PR ini punya potongan di garis L. Kita pakai yang garis L di sini. Garis L-nya berapa? Garis L-nya tadi X min Y sama dengan 2. Lalu kita pakai titik koordinatnya Q min 1 sama 4. Oke, setelah ini baru bisa kita pakai rumus. Rumusnya apa? Rumusnya yang ini, mencari tinggi kan tadi ini saya namanya D A X P G B Y P per tambah B kuadrat. Caranya kita tahu ABC. ABC ini pakai yang ini, koefisiennya X, Y, dan ini. Kalau ini saya ubah jadi gini, ini ketemu ABC-nya ini. X min Y min 2 sama dengan 0. Nah, ini kan di sini koefisiennya ada 1, ini juga 1, cuma nggak tertulis. Nah, ini sebagai A, ini B, ini C. Kita bagi ini 1. Oke, lalu kita masukkan A-nya 1. XP itu berapa? Coba ingat yang titiknya P. Titiknya P titiknya Q ya, bukan P. Ini tuh Q. X nya min 1. Oke, min Y nya 1. Y nya itu 4 plus C nya 2. Hanya 1 jadi 1 kuadrat plus B nya juga 1 kuadrat.
jadi begini. Lalu kita operasikan menjadi ini min 1, ini min 4 plus 2 jadi min 7, ini 2. Ini di akar ya, ini misalnya ini di akar, ini juga di akar, ini juga akar. Ini kan berdasarkan sifat. Ini bisa aku kalikan begini, 2, ini akar 2, ini akar 2 menjadi 7 akar 2 per 2. Ketemu tingginya itu min 7 per 2 akar 2. Karena ini itu mutlak, jadi ini sama dengan 7 2 per 2. Ini hasilnya. Lalu yang terakhir kita akan mencari luas segitiga PQR. Nah, luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, sedangkan kita baru mengetahui tingginya. Tingginya itu 7 per 2, 7 akar 2 per 2. Nah, berarti kita harus mencari panjang alasnya dulu. Alasnya kan tadi kan di PR kan. Berarti kita mencari panjang PR menggunakan rumus panjang sisi yang kemarin sudah pernah kita bahas. Panjang PR sama dengan pakainya berarti XR dikurangi XP dikuadratkan tambah YR kurang YP dikuadratkan lalu diakarkan. Masukkan YR, XR nya itu berapa, titiknya R itu karena R itu 3 per 4 sama 5 per 4. Kalau P itu 16 per 5 sama 6 per 5. Kita masukkan XR, XR nya 3 per 4 per 4 min XP 16 per 5 kuadratkan tambah YR min 5 per 4 min YP 6 per 5 dikuadratkan lalu diangkat gini. Lalu kita hitung, ini dapat ini berarti jadi 20, ini jadi min 49 dikuadratkan tambah ini juga jadi 20 ya berarti nilainya jadi 49 dikuadratkan. Ini juga ini, jangan lupa akarnya tinggal. Terus ini dikuadratkan jadi 2401 per 400 ditambah ini sama per 2 per 400. Lalu diangkat jadinya berapa? Ini kan sama aja kayak ini jadinya 400 dari 500 berarti jadi 4802 gini. Lalu ini bisa tuliskan begini, 9 per 20 akar 7, 49 akar 2 per 20 ketemu ini PM. Ini PM. Lalu kita ke luasnya, kita masukkan sudah ketemu tadi, berarti setengah alasnya 49 akar 2 per 20 dikali 7 akar 2 per 2. Ini 49 nya dikali 7 jadi 353 kali 2 2
berarti kali 40. Ini jelek bisa tinggal 343 per 343 per 40. Ini plus. Oke, selesai juga pembahasan latihan soal kita hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.